Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan tugasan yang bertajuk uraikan sejauh manakah penggubalan dan perubahan dasar pihak pemerintah Belanda di Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Perluasan kuasa merupakan aktiviti memperluaskan otoritas sesebuah negara menerusi perolehan tanah jajahan bagi menguasai politik dan ekonomi ke atas negara lain. Seterusnya, keperluan untuk memperoleh barang dagangan seperti 400 dan teh telah mendorong Belanda menjalankan dasar peluasan tanah jajahan di timur. Perkembangan revolusi industri di Eropa pada tahun 1800 terutamanya di Belanda telah menyebabkan keperluan terhadap bahan mentah yang banyak, murah dan berterusan bagi keperluan kilang mereka di Eropa. Perkembangan industri juga mewujudkan persaingan antara negara-negara Eropa yang lain. Masa penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16. Sebaliknya, proses penjajahan oleh bangsa Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, yang bertahap dan yang berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia. Seterusnya, Belanda mulai membentuk kongsi dagang VOC dan melakukan percobaan monopoli perdagangan di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, sekitar 1870 sehingga 1900 disebut dengan masa liberalisme, di mana kaum penguasa Belanda dan modal swasta diberikan peluang oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menanamkan modalnya dalam berbagai usaha kegiatan di Indonesia. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Belanda juga membuat banyak kebijakan seperti kerja rodi dan sistem tanam paksa yang tentu saja membuat rakyat Indonesia semakin sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izlan. Saya ingin menerangkan sistem ekonomi liberal Indonesia ketika Belanda masih memimpin ekonomi di Indonesia. First sekali pada tahun sekitar 1870 sehingga 1900, Indonesia disebut sebagai liberalisme, di mana alih perniagaan dan model swasta Belanda diberi peluang oleh kerajaan Belanda untuk melabur modal mereka dalam pelbagai aktiviti perniagaan lah di Indonesia. Kedua, pada akhir abad ke-19 terdapat perkembangan dalam ekonomi Belanda. Sistem ekonomi liberalisme tulen telah ditinggalkan dan bertukar menjadi sistem ekonomi terpimpin, di mana ekonomi Belanda khususnya di Jawa Indonesia mulai dikuasai oleh orang yang berkepentingan lah, kepentingan keuangan dan industri di Belanda, dan tidak diserahkan kepada pemimpin peladangan besar lah di Jawa. Yang ketiga pula, pada era liberal ini sistem penanaman paksa lah di Indonesia telah dihapuskan dengan kebebasan kehidupan ekonomi dari pemerintah mendorong perkembangan ekonomi Belanda. Dengan perkara itu, Belanda memberi peluang lah kepada rakyat Indonesia untuk mereka bekerja lah sebagai pekerja ladang di Jawa itu. Seterusnya, Indonesia abad ke-19, perniagaan Belanda melabur terutamanya dalam industri perladangan besar di Jawa ataupun di luar Jawa. Era liberal membawa kepada penembusan ekonomi yang begitu maju, khususnya di Jawa itu sendiri. Orang asli di Jawa mula macam memajak tanah mereka kepada pihak swasta Belanda untuk menjadikan peladangan mereka itu yang begitu lebih besar lah, menjadi besar lah. Dalam tempo liberal ini, model swasta dari Belanda dan negara-negara Eropa lain telah menubuhkan ladang kopi, teh dan gula yang besar lah.
Perkembangan pesat teh ni, kopi, tembakau dan tanaman perdagangan lain berlaku di antara 1870 sehingga 1885. Pada masa itu kerajaan mendapat keuntungan yang besar lah. Akan tetapi salah satu impak pelaksanaan sistem ekonomi liberal bagi Indonesia ialah krisis perladangan pada tahun 1885 akibat penurunan harga kopi. Selepas tahun 1885 tu pembangunan tanaman komersial mula merosot akibat kejatuhan harga kopi lah dan gula di pasaran dunia, disebabkan macam Eropah mereka mula menanam gula itu sendiri dan membuat perladangan mereka sendiri. Jadi mereka tidak perlu mengimport gula dari Indonesia Jawa lah. Krisis perdagangan ini mengakibatkan penyusunan semula kehidupan ekonomi Belanda. Ladang-ladang besar tidak lagi dimiliki oleh individu, tetapi dianjurkan sebagai syarikat terhad lah. Pada akhir abad ke-19 tu terdapat perkembang dalam ekonomi Belanda. Sistem ekonomi liberal tulen telah ditinggalkan dan bertukar menjadi sistem ekonomi yang terjaga dan terpimpin lah, gitu. Oke, secara keseluruhannya perkara ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan faktor ekonomi dapat mempengaruhi sistem pemerintahan di Belanda. Walaupun ketika itu ekonomi yang lain telah berkembang pesat dalam bidang perlombongan perdagangan, infrastruktur dan kemudian asas, ia juga memberi kesan lah terhadap dasar pengubalan dan perubahan terhadap pemerintahan. Ya, kerana mungkin persaingan antara kuasa-kuasa di Eropah tu dalam bidang ekonomi mungkin meningkat dan berkembang pesat lah. Itulah menyebabkan mereka merubahkan dasar-dasar pemerintahan mereka. Seterusnya, penindasan ekonomi menjadi salah satu puncak kebangkitan gerakan nasionalis di Indonesia. Macam masyarakat pribumi itu sendiri tidak ingin melakukan perkara itu kerana tidak memberi keuntungan lah terhadap mereka dan tempat mereka sendiri. Oleh itu Belanda mengambil peduli tentang perkara ini dengan melakukan beberapa strategi lah dalam sistem pemerintahan tradisional dengan menggantikan sistem pemerintahan mereka secara kolonial, di mana penjajah sebagai pihak menguasai, manakala masyarakat pribumi itu sendiri mereka tunduklah kepada segala peraturan pihak kolonial, begitu. Oke, sekian, terima kasih. Oke, seterusnya kita pergi kepada penerapan sistem tanam paksa di Indonesia. Sistem tanam paksa ini dimulakan pada abad ke-18 serta difokuskan dalam meningkatkan produk tanaman yang laku di pasaran internasional seperti gula, tembakau, tebu, dan kopi. Sistem tanam paksa ini diterapkan dengan tujuan memperoleh pendapatan sebanyak mungkin dari Indonesia dalam waktu relatif. Pemerintah kolonial mengerahkan tenaga rakyat tanah jajahan untuk mengusaha penanaman yang hasilnya dapat dipasarkan di pasaran dunia. Dan sistem tanam paksa dapat memperbaiki ekonomi Belanda sehingga mampu menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit politik Belanda. Selain itu, kita pergi kepada peraturan sistem tanam paksa di Indonesia. Di Indonesia, rakyat diwajibkan menyediakan tanah secara sukarela kurang daripada 20% hasil tanahnya sehingga dapat dijadikan tempat untuk menanam berbagai jenis tanaman yang membuahkan hasil lalu diekspor ke Eropah.
dibebaskan pajak untuk tanah yang disediakan oleh rakyat kerana dianggap sebagai alat pembayaran pajak. Waktu yang diberikan kepada rakyat untuk mengerjakan tanaman hanya selama kurang lebih 3 bulan sahaja. Kerosakan atau kerugian yang bukan akibat dari kesalahan petani, seperti bencana alam, akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Belanda. Hasil daripada tanaman ini wajib diserahkan kepada pemerintah Belanda, dan teknik pelaksanaan tanaman paksa ini diserahkan dan diawasi oleh penguasa pribumi sendiri. Ini adalah akibat sistem tanaman paksa. Bagi perspektif Belanda, pelaksanaan tanaman paksa seperti mendatangkan keuntungan yang berlebihan sehingga mampu mengurangkan hasil bumi Indonesia. Itu merupakan perspektif Belanda. Manakala bagi perspektif Indonesia pula, tanam paksa ini membebankan sehingga menyebabkan kemiskinan, kesengsaraan dan kelaparan. Beban pajak yang berat dan dari pemaksaan kerja yang sewenang-wenang telah membawa malapetaka penduduk di Indonesia. Meskipun demikian, melalui tanaman paksa ini, Indonesia dapat mengenali jenis produk baru yang laku di pasaran internasional. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nuridaham Syah bin Yaakob. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kesan penggubalan dan perubahan faktor ekonomi yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia. Kesan positif yang pertama adalah masyarakat Indonesia mengetahui sistem ekonomi liberal dan kapitalis. Dalam sejarah Indonesia sekitar 1870 disebut dengan masa liberalisme, di mana kaum pengusaha Belanda dan model swasta diberikan peluang oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menanamkan modelnya dalam berbagai usaha kegiatan di Indonesia. Para pelaku usaha Belanda menanamkan model terutama di industri-industri perkebunan besar baik di Jawa maupun luar Jawa. Selama masa liberalisme ini, model swasta dari Belanda dan negara-negara Eropah lainnya telah mendirikan perkebunan kopi, teh, gula, dan kina yang cukup besar. Pada masa liberalisme ini juga, sistem tanam paksa di Indonesia sudah dihapuskan. Dengan bebasnya kehidupan ekonomi dari pemerintah, mendorong perkembangan ekonomi Hindia Belanda. Zaman liberal menyebabkan penetrasi ekonomi lebih maju, terutama di Jawa. Penduduk pribumi di Jawa mulai menyewakan tanah-tanahnya kepada pihak swasta Belanda untuk dijadikan perkebunan besar. Adanya perkebunan-perkebunan tersebut memberikan peluang bagi rakyat Indonesia untuk bekerja sebagai buruh perkebun dan sebagainya. Perkembangan pesat perkebunan teh, kopi, tembakau dan tanaman perdagangan lainnya berlangsung antara 1870 hingga 1885. Selama itu, pemerintah meraup keuntungan yang sangat besar. Kesan positif yang kedua adalah diperkenalkan sistem perbankan di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu memerlukan sebuah bank untuk mendukung aktiviti perdagangan hasil bumi Indonesia. Bank pertama yang dibangun ialah di Davash C. Bank NB. Bank ini didirikan di Batavia pada 24 Januari 1828. Direktur penelitian Kenda Institute Erik Sugandi mengatakan berdirinya perbankan di Indonesia bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi warga negara asing atau lokal yang berdagang di tanah air. Selain Belanda, awal mula industri perbankan Indonesia juga disesaki bank dari China, Jepun hingga Eropah. Penerapan sistem simpan pinjam ini juga merupakan adaptasi dari aktiviti
ekonomi asal Hindia Belanda tersebut. Bank itu dikatakan fungsinya sebagai perantara bagi orang yang ingin menyimpan uang maupun bagi perusahaan yang memerlukan dana suntikan untuk usahanya. Untuk itu, ini sangat penting bagi masyarakat agar aktiviti ekonominya bisa terus berjalan. Kesan negatif yang pertama adalah adanya monopoli perdagangan oleh bangsa kolonial yang merugikan. Belanda memonopoli perdagangan komoditi-komoditi ekspor di Jawa. Terlebih lagi pihak Belanda yang telah memutuskan jenis dan jumlah komoditi yang harus diproduksi oleh para petani Jawa. Secara umum, ini berarti bahawa para petani Jawa harus menyerahkan 1/5 dari hasil panen mereka kepada Belanda. Sebagai gantinya, para petani menerima pampasan dalam bentuk wang dengan harga yang ditentukan Belanda tanpa memperhitungkan harga komoditi di pasaran dunia. Para pejabat Belanda dan Jawa menerima bonus bila residensi mereka mengirimkan lebih banyak hasil dibanding waktu sebelumnya. Maka itu mendorong intervensi top-down dan penindasan. Selain pemaksaan penanaman dan kerja rodi, pajak tanah Raffles juga masih berlaku. Sistem tanah paksa menghasilkan kesuksesan keuangan. Antara tahun 1832 dan 1852, sekitar 19% daripada total pendapatan pemerintah Belanda berasal dari koloni Jawa. Antara tahun 1860 dan 1866, angka ini bertambah menjadi 33%. Oke, kesimpulannya adalah persaingan dengan para pedagang Inggris telah menyebabkan perang Napoleon di Eropa dan perang Jawa telah mengakibatkan beban keuangan yang berat atau besar bagi pemerintah Belanda. Diputuskan bahawa Jawa harus menjadi sebuah sumber pendapatan utama untuk Belanda. Hal ini kerana Governor General Van den Bosch mendorong bermulanya era tanam paksa. Para sejarawan di Indonesia mencatatkan waktu ini sebagai era tanam paksa. Akan tetapi pemerintahan kolonial Belanda menyebutnya sebagai kultur stelsel di tahun 1830. Untuk memperbaiki ekonomi di Belanda, tanah jajahan itu harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasaran dunia. Itu saja, sekian, terima kasih.